Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqar rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillah, mari kita lanjutkan lagi di ayat terakhir dari surat Asy-Syu'ara ya. Ayat terakhir ini yang menceritakan tentang keadaan penyair ya. 2 hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana ada ciri-ciri penyair yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengadakan kedustaan, dia diikuti oleh orang-orang yang durhaka ya, yang suka melakukan pembohongan ya, jangan mengembara kemana-mana dengan tujuan untuk memuja nafsu dan setan ya. Beda dengan Rasulullah SAW, karena dia Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berusaha mengajak kepada kebaikan, berbeda dengan penyair-penyair jahiliyah ya sebenarnya. Nah, mari kita lanjutkan di ayat terakhir dari surat Asy-Syu'ara ya. 227. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir, ayat 227. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam munqalabi yanqalibun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengingat Allah, banyak mengingat Allah, dan mereka ditolong setelah kezoliman, dan pasti mereka orang-orang yang zalim akan mengetahui di mana mereka akan dikembalikan. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman, berarti ada penyair-penyair, seniman-seniman, ya, sastrawan, ya mungkin orang-orang pekerja seni ya, yang beriman ya, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Salah satu amalnya adalah itu, mengungkapkan syair-syair yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak apa? Tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada di salah satu tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan ada juga riwayat mengenai Hasan bin Thabit Ibnu Rawahah bahwa ketika ayat ini turun, ayat sebelumnya turun yang tentang penyair-penyair jahat, itu mereka menangis ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, ayat ini apakah turun untuk saya, untuk kami?
mereka menangis. Kemudian diturunkan ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir mengatakan perlu dicek kebenaran dari hadis ini, karena Hasan bin Thabit Ibnu Rawaha ada setelah hijrah di zaman Madinah. Dan memang Rasulullah SAW mempunyai para penyair ya. Cuma pertanyaannya, apakah ayat ini diturunkan setelah di Madinah ya? Padahal ayat ini, surat ini diketahui sebelum hijrah ya, atau fase Makkiyah ya. Tapi memang Nabi SAW itu menganjurkan juga beberapa penyairnya untuk membalas syair-syair jahiliyah. Salah satunya mungkin yang tadi kita sebutkan. Ada Hasan bin Thabit, Ibnu Rawaha. Ya. Syair-syair yang juga menggelorakan kebajikan, menggelorakan keimanan, bukan syair-syair jahiliyah. Ya. Sampai Nabi mengatakan balaslah. Artinya balas tuh coba kamu ungkapkan syair yang bisa membalas syair jahiliyah. Berarti sebenarnya Nabi juga memperhatikan orang-orang yang mempunyai kecenderungan pada seni kata ya, pada seniman lah. Ya, dan memang waktu itu syair-syair Arab banyak beredar ya di mereka. Nah, sekarang syairnya dirubah menjadi syair yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Penyair-penyair, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan, pekerja seni, pekerja multimedia, pekerja ya kalau sekarang ya, itu adalah orang-orang yang beriman. Mestinya dia mengeluarkan segenap kemampuannya ya untuk menyebarkan keimanan. Karena memang kejadian hari ini banyak di media sosial, media massa ya, televisi, mungkin radio, kemudian internet, konten-kontennya dikerjakan oleh orang-orang berbakat seni ya, ataupun orang-orang seniman, penyair, kata-katanya ditulis ya, kata-katanya disampaikan untuk dua hal saja, jadi keimanan dengan kejahiliahan. Nah, ini yang kita perlu cermati, jangan sampai syair-syair, unsur-unsur seni yang masuk ke keluarga kita adalah unsur seni yang jahiliyah yang tadi disebutkan sebelumnya ya, 2 hari yang lalu, mengembara kemana-mana ya. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan ya. Ada kebohongan-kebohongan di situ ya. Pemujaan terhadap nafsu, syahwat, kemudian setan dan sebagainya, ataupun gaya-gaya mereka gitu. Ya. Dan itu bertebaran di media-media, termasuk media-media sosial ya. Kembali lagi ke ayat ini, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Ciri-ciri penyair ataupun pekerja seni ya, mungkin artis lah kalau bahasa kita sekarang. Gosong ya Mbah, gosong. Nah, ciri-ciri mereka para pekerja seni yang menyembah Allah ini adalah yang pertama beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga
wa dzakarullaha katsira. Jadi mereka berzikir, mereka mengingat Allah dengan banyak. Karena dia mengingat Allah dengan banyak, yang terjadi adalah syair-syair yang dimunculkan, ya, produk-produk seni yang dihasilkan adalah produk-produk seni yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu dukung itu, ya. Ada nasyid mungkin, ya, ada drama Islami, film-film Islam, ya, puisi-puisi Islam, ya, puisi yang banyak kandungan akidah di situ, ya. Ya, syair-syair yang dibuat, prosa, ya, novel, cerpen, ya, cerita pendek, cerpen, cerita panjang. Ya. Cerita panjang bukan novel, ya, novel mungkin, ya, komik, ya. Banyak produk-produk gitu, termasuk konten-konten YouTube, ya. Ya. Adalah produk-produk yang mengarahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya ada kata-kata pengingat Allah di situ. Ya. Konten masakan misalnya, ya, masakan di situ diingatkan. Saya ingat ada salah satu chef, ya, tentang chef itu, dia ini tentang masakan, tapi dia ingatkan, subhanallah, alhamdulillah kita diberikan makanan yang halal, thayyib. Jadi begitu. Yang kayak gitu yang mestinya kita dukung, kita sokong, ya, termasuk apa yang dilihat, dimainkan oleh anak-anak kita. Ya, mungkin ada rebana, ya, ada macam-macam lah seni-seni Islam. Itu yang membangkitkan semangat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa ada syair-syair jihad, ya, di Aceh itu ada syair-syair jihad dulu melawan orang-orang kafir, ya, orang-orang penjajah, ya, supaya menghidupkan semangat untuk berjuang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ingatan-ingatan, ada zikir di situ. Ya. Tapi jangan juga berlebihan sehingga sarananya menjadi tujuan. Ingat, sarana itu hanya sarana, ya, bukan tujuannya. Ya, makanya bukan pribadi artisnya, tapi message-nya atau pesannya yang disampaikan. Jangan juga berlebihan sehingga nanti memuja artisnya salah, ya, memuja penyairnya salah. Tapi apa pesan dari situ? Makanya pesan inilah pesan-pesan keimanan yang dibungkus, ya, dikemas sedemikian rupa menjadi kemasan yang menarik, banyak orang yang menyukai. Karena kecenderungan seni ini ada pada setiap orang, ya. Contoh tulisan tangan, misalnya ada tulisan yang rapi, bersih, betul, bagus. Kalau saya mah parah, ya, tulisan tangan, masuk tulisan Arabnya. Ada yang rapi sehingga orang dibacanya enak melihat. Ada juga kata-kata yang teratur gitu, ya, mudah orang menerima. Itu bagian dari bisa saja menjadi arah menjadi keimanan. Makanya teman-teman yang bergerak di bidang seni itu pun harus didakwahi, harus disampaikan kebenaran, ya. Dulu pernah tahun 90-an apa tahun 2000, ya, ada sutradara yang mengeluarkan film-film Islam, bagus itu. Kalau yang kemarin tuh ada Umar, ya, kalau nggak salah, tentang Umar, berjilid-jilid, bagus tuh ininya. Nah, saya ingat dulu ada sahabat Nabi pernah mengatakan, ya, kami mengajarkan atau menceritakan peperangan Nabi seperti menceritakan ilmu-ilmu lain. Ya. Hah? Belum, Sule belum ada.
kembali lagi tadi bahwa sahabat-sahabat Nabi itu menceritakan tentang peperangan-peperangan Nabi, seperti mereka menceritakan tentang atau mengajarkan tentang ilmu-ilmu lain. Jadi peperangan juga perlu diceritakan supaya bangkit ruh semangat dalam Islam, membela Islam. Ya. Ada satu syair, aksam tula ya nafsul latan zilinna. Ya, aku bersumpah wahai jiwaku untuk kuat untuk terjun ke medan juang. Kamu yang terjun atau aku paksa kamu supaya terjun. Kalau nggak salah syair Ibnu Roahah itu. Ya. Jadi ada peperangan-peperangan yang itu juga diajarkan. Bukan berarti mengajarkan perang ya. Harus disampaikan bahwa perang dalam Islam itu satu sarana, bukan satu-satunya sarana. Karena pada dasarnya perang dalam Islam itu adalah menghancurkan kezoliman. Setelah kezoliman tirani itu hancur, baru dibebaskan manusia kan memilih mana, mengikuti Islam ataupun mengikuti keyakinan sebelumnya dengan jizyah. Harus dibedakan. Wah, Islam disebarkan dengan darah. Ya, itu adalah sarana, bukan satu-satunya sarana. Menyebarkan dengan darah bukan menyebarkan dengan darah, membebaskan negeri-negeri tersebut dari kezoliman. Ada Islam yang disebarkan mungkin dengan syair, ya. Mungkin dengan dakwah bil hal, mungkin dengan dakwah bil lisan, mungkin dengan dakwah bil tulisan, ya, bil qalam. Mungkin dengan dakwah fardiyah, hubungan sesama muslim. Mungkin dengan hubungan dagang, hubungan perkawinan. Banyak Islam disebarkan dengan berbagai jenis hubungan manusia, bukan satu-satunya misalnya dengan perang. Ya. Karena Islam itu ada ofensif, defensif. Ya. Ketika ada satu saat mempertahankan, ada juga satu saat menyerang. Ya. Makanya ketika datang ke Palestina disambut Umar itu, karena sebelum-sebelumnya penguasa waktu itu zalim. Ya, itu yang diperangi begitu, bukan ketika di Kisra Persia. Ya. Ketika Islam datang menerangi gitu. Ya, dan banyak yang membantu gitu, karena tahu bagaimana keadilan Islam. Ya. Kembali lagi ke ayat, wa zakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka ditolong ketika atau dari kezoliman, baik kezoliman di dirinya atau dia ditimpa kezoliman. Penyair-penyair ini ya, dengan kemampuan syairnya bisa saja mereka berbuat zalim, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terlepas dari kezaliman. Ya. Ya. Ittaqu zulman, kata Nabi, takutlah engkau, awaslah engkau terhadap kezaliman. Ya. Zulumatun fi yaumil qiyamah, sungguhnya kezaliman itu jadi kegelapan dalam di waktu kiamat nanti. Nah, orang-orang penyair ini ya berbuat kezoliman dengan cara menyebarkan syair-syair yang gak benar, dan itu disampaikan lagi ke orang-orang lain. Orang-orang lain nyampein lagi, kan berentet itu. Begini, seperti piramid. Satu yang mengatakan dari atas, bawahnya disebar lagi terus. Makanya betul ketika dia menjadi public figure dan dia punya follower yang banyak, itu kesempatan betul untuk menyampaikan kebaikan, ya. Bukan menyampaikan kejahiliahan, menyampaikan kemaksiatan, bukan, tapi kebaikan. Makanya jumlah follower itu, ya, jumlah pengikut dia, jumlah orang yang mau mendengarkan dia, itu jadi kesempatan amal bagi penyair-penyair muslim, penyair-penyair yang menyeru kepada Allah. Ya, makanya
selain beriman, beramal soleh, kemudian menyebut Allah, menyebut nama Allah, ya, dia itu terbebas dari kezaliman, baik kezaliman diri sendiri, ya, ataupun dia dizolimi sama orang lain, dipaksa, bisa saja penyair-penyair, artis-artis, ya, dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh mungkin keluarganya, dipaksa oleh perusahaannya untuk berbuat yang nggak benar, ya, menampilkan hal-hal yang tidak benar, menampilkan mungkin pakaiannya nggak benar, ya. Bisa saja itu dizalimi, ya. Saya masih ingat tuh salah satu artis atau apa, ya, ketika dia memakai hijab kan ditanya apakah ini mengurangi job mereka gitu, job mereka dalam ini. Ternyata ketika dia memakai hijab, Allah berikan lagi, ya, sampai di rizki yang lain, sampai dia bilang ketika satu pintu rizki ditutup, Allah bukakan pintu rizki lain. Jadi artis itu jangan takut untuk berubah haluan kepada haluan Islam, haluan orang yang menyeru kepada Allah. Kemampuan dia dalam bertutur kata, mungkin menyanyi, kemudian bergerak, apa sih namanya, mengolah badan menjadi, mungkin di film, di drama, itu jangan takut untuk berubah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu munqalabi yanqalibun, dan orang-orang zalim itu akan mengetahui kemana mereka akan dikembalikan. Siapa orang-orang zalim? Kembali ke ayat-ayat sebelumnya, penyair-penyair yang mengajak kepada jahiliyah, termasuk penyair-penyair yang menyerang pribadi Rasulullah, ya, menyerang Islam, ya. Orang-orang zalim mereka akan tahu di kemana mereka akan dikembalikan, termasuk orang-orang yang menuduh Rasulullah penyair, ya. Orang-orang yang menuduh Rasulullah adalah membuat kata-kata manis, itu mereka akan tahu di mana akan dikembalikan. Mudah-mudahan kita menyaring apa saja yang masuk ke dalam telinga, mata, keluarga kita, anak kita, ya. Kalaupun ada unsur seni yang masuk, adalah unsur seni yang mengajarkan kita menyembah Allah, ya. Bukan memuja-muja sesuatu, ya, dan gambarnya ditempel, dijadikan wallpaper, wallpaper handphonenya, kita lihat juga tuh, jangan-jangan ya nggak benar, ya. Alhamdulillah sudah selesai satu surat, mudah-mudahan kita akan terus melanjutkan menuju surat-surat lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.